Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21 Rahasia Sang CEO di Tangan Musuh. Tidak ingin ketahuan, Axel meminta sopir untuk segera menyalakan mesin dan membawa mobilnya menjauh dari gedung perusahaan. Hampir saja. Tapi, kenapa dia bisa ada di sini? Batinnya masih belum tenang. Sementara di lobi, Elsa menatap ke arah jalan dengan dahi berkerut, berusaha mencari tahu siapa yang baru saja pergi. Tapi, pandangannya terhalang oleh Martin, yang berdiri tepat di depannya. Ada perlu apa kau datang ke sini? Tanya Martin. Aku. Elsa masih menatap ke arah jalan, namun mobil itu sudah menghilang dari pandangan. Ia menggigit bibir, ragu untuk menjawab. Aku apa? Tanya Martin lagi. Oh, itu, aku hanya ingin mengantar makanan untukmu sebagai ucapan terima kasih. Jawab Elsa, lalu menyerahkan sebuah paperback yang langsung diterima oleh Martin. Kenapa harus repot-repot? Kau kan belum benar-benar pulih. Tidak apa-apa, aku juga sudah merasa lebih baik. Ujar Elsa, tersenyum tipis. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Martin membalas senyumnya. Hati-hati di jalan. Martin menatap Elsa yang keluar dari perusahaan. Lalu, ia merogoh ponsel di saku jasnya untuk menghubungi Axel. Dia datang hanya untuk mengantar makanan dan sekarang, dia sudah pergi. Ujar Martin. Letakkan di mejaku, perintah Axel. Hei, dia membawakan makanan ini untukku, bukan untukmu. Aku tidak peduli, letakkan makanan itu di mejaku, atau... Baiklah, dasar menyebalkan. Martin memutuskan sambungan telepon tersebut dengan kesal. Dasar bos laknat, tidak tahu berterima kasih, gerutu Martin. Malam harinya, Elsa masih belum bisa mengalihkan pikirannya dari pria yang ia lihat siang tadi di perusahaan Alt Company. Wajah pria itu begitu mirip dengan Axel. Bahkan, saat ia memanggil namanya, pria itu sempat menunjukkan reaksi seolah ia memanggilnya. Namun, Elsa kembali ragu. Axel yang ia kenal hanyalah seorang pria biasa, yang saat ini bekerja sebagai tukang kebun di sekolahnya. Jadi, tidak mungkin ia berada di perusahaan besar seperti Alt Company. Terlebih dengan pakaian rapi dan aura yang begitu berbeda. Tidak, itu pasti bukan Kak Axel. Mereka hanya kebetulan mirip saja. Gumam Elsa, mencoba menepis rasa penasaran yang menggantung. Keesokan paginya, Elsa sudah bersiap untuk kembali ke sekolah. Tubuhnya jauh lebih bugar, dan senyumnya kembali merekah. Dan, seperti biasa, Axel sudah menunggu di depan rumah untuk berangkat bersama menggunakan motor butut milik Roy. Akhirnya, aku bisa berangkat ke sekolah lagi, ucap Elsa dengan semangat. Axel menoleh sekilas dan tersenyum kecil. Dia memakaikan helm pada Elsa. Dan setelah gadis itu naik di jok belakang, ia mulai menjalankan motornya.
Oh iya, Kak, kemarin aku datang ke perusahaan Alk Company. Raut wajah Axel mulai berubah, dengan tubuhnya yang menegang seketika. Namun, ia berusaha tetap tenang. Elsa menatap Axel melalui kaca spion, menyadari perubahan sikap itu, buru-buru menambahkan. Tapi jangan marah, aku hanya ingin berterima kasih pada Tuan Martin. Itu saja, Axel berdeham pelan, menyembunyikan rasa gugupnya. Untuk apa kau datang ke sana? Kenapa tidak memberitahuku? Aku hanya ingin menunjukkan rasa terima kasihku. Bagaimanapun juga, Tuan Martin selalu membantuku, terutama masalah dengan Kak Glenzie. Jawab Elsa dengan nada hati-hati. Axel menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. Baiklah, untuk kali ini, aku maafkan. Tapi lain kali, jangan pernah lakukan hal itu lagi. Apalagi itu perusahaan besar. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Elsa terdiam. Ia hanya bisa mengangguk pelan, menunduk tanpa mengeluarkan suara. Sebenarnya, ia ingin menceritakan soal pria yang ia lihat di gedung perusahaan itu. Tapi, ia memilih diam. Lebih baik, aku tidak mengatakannya pada Kak Axel. Aku takut, dia akan tersinggung. Batin Elsa. Tidak berapa lama, mereka sampai di sekolah. Axel memarkirkan motornya, lalu, membantu Elsa melepas helmnya. Ya sudah, ayo masuk. Ucap Axel. Elsa mengangguk. Mereka berpisah seperti biasa. Elsa menuju kelas, sementara Axel berjalan ke ruang ganti untuk mengenakan seragam kerjanya. Namun, tanpa mereka sadari, sejak tadi ada yang memperhatikan keduanya. Raut wajahnya terlihat penuh dendam dan rencana licik mulai tersusun di otaknya. Tidak seperti biasanya. Pagi-pagi sekali Glenzie sudah sibuk berkutat di dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia harus bisa mengambil hati keluarga besar Wang. Agar posisinya aman sebagai nyonya muda Wang. Walaupun, ia tahu jika bisnis keluarga Wang sedang tidak baik-baik saja. Tapi, kekayaan mereka tidak hanya dari perusahaan saja, tapi masih ada di bidang lain. Itulah sebabnya, ia terpaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama menjadi bagian dari keluarga tersebut. Namun, sepertinya usahanya sia-sia saja. Nyonya Jennifer, yang merupakan ibu mertuanya mulai menunjukkan rasa tidak sukanya. Selamat pagi, Mom. Glenzie menyapa mertuanya, sambil menyajikan menu sarapan pagi itu di meja makan. Aku sudah menyiapkan sarapan untuk kita. Ucapnya lagi. Jennifer tidak menggubrisnya dan langsung duduk di kursinya. Tidak berapa lama, suami dan putranya ikut bergabung. Glenzie dengan cekatan melayani suaminya. Ia mengambilkan makanan dan membuatkan kopi untuk Christian. Aku yang membuatnya, aku harap kau menyukainya. Seru Glenzie, tersenyum manis pada suaminya. Christian hanya tersenyum sekilas dan mulai melahap makanannya. Namun, di kursi seberang mereka, Jennifer justru memuntahkan makanan tersebut. Astaga, makanan apa ini? Kenapa rasanya tidak enak sekali, membuatku mual saja. Seru Jennifer. Glenzie terdiam. Ia menatap suaminya, berharap pria itu akan membelanya.
Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Christian meletakkan kembali peralatan makannya. Aku tidak berselera lagi. Ia bangkit dari kursinya dan pergi begitu saja. Sementara Jennifer mulai mencibirnya. Kau lihat, bahkan Christian saja sudah tidak berselera. Dari awal aku sudah tidak setuju Christian menikah denganmu. Kau hanya wanita pembawa sial. Bukannya membantu Christian bangkit, tapi kau justru menambah bebannya. Cih. Jennifer bangkit, meninggalkan ruang makan, disusul suaminya yang juga enggan berada di sana. Kini, hanya tertinggal Glenzie yang duduk terdiam dengan kedua tangan yang mengepal erat. Semua ini gara-gara Elsa. Dia pasti yang menghasut Axel untuk membatalkan kerjasama dengan Christian. Dia juga menjelek-jelekanku di depan Axel. Aku tidak akan tinggal diam, geram Glenzie. Ia menatap makanan yang ada di meja, lalu mendengus kasar sebelum akhirnya bangkit dan pergi dari sana. Hari ini, dia akan mencari tahu, apakah benar Elsa mempunyai hubungan dengan Axel atau tidak. Jujur, sebenarnya dia ragu dengan ucapan Martin mengenai kedekatan Elsa dan Axel. Mengingat jika status sosial mereka sangat berbeda, tapi melihat semua yang terjadi pada Christian dan keluarganya, membuat ia percaya ucapan Martin. Karena hanya keluarga Wiratama dan keluarga Dirgantara yang sanggup menghancurkan perusahaan dalam waktu sekejap. Dan, saat ini Glenzie sudah berada di dalam taksi yang terparkir tidak jauh dari rumah Elsa. Dia sengaja menggunakan taksi karena takut Axel akan mengenalinya. Cukup lama ia menunggu di sana, hingga beberapa saat kemudian Axel keluar menggunakan motor butut dengan Elsa yang duduk di kursi penumpang. Glenzie melebarkan kedua matanya, terkejut. Itu, Axel, aku tidak salah lihat, kan? Glenzie mengusap kedua matanya, menatap sekali lagi pria yang mengendarai motor tersebut. Itu benar-benar Axel, tapi kenapa dia mengendarai motor jelek itu? Gumam Glenzie. Dia menunduk, bersembunyi saat Axel melewatinya. Lalu, setelahnya ia meminta sopir taksi untuk mengikuti keduanya. Ada yang tidak beres. Kenapa Axel? Aku harus mencari tahu. Batin Glenzie. Tidak berapa lama, mereka sampai di depan sekolah. Glenzie meminta sopir taksi untuk menepi, dan melihat motor Axel yang masuk ke area sekolah. Tunggu sebentar, Pak, aku akan segera kembali. Glenzie turun dari taksi, mengendap-endap masuk ke area sekolah untuk mencari keduanya. Namun, pemandangan selanjutnya justru membuat ia terkejut. Axel Dirgara Wiratama memakai baju tukang kebun dengan peralatan kebersihan di tangannya. Gila, apa aku tidak salah lihat? Kenapa Axel? Glenzie tidak melanjutkan ucapannya. Berbagai spekulasi mulai bermunculan di otaknya. Axel berasal dari keluarga terpandang, yang saat ini memimpin perusahaan Alt Company. Dan sekarang, yang ia lihat, tidak hanya pergi mengendarai motor butut. Tapi Axel justru bekerja sebagai tukang kebersihan di sekolahan keluarganya sendiri. Menarik, sepertinya aku tahu apa yang terjadi. Aku akan mulai menghancurkan permainan kalian. Seringai Glenzie. Seperti biasa,
Axel menjalankan rutinitasnya dengan menyapu halaman, memangkas rumput, dan merapikan tanaman di taman sekolah. Namun, begitu bel tanda masuk berbunyi, ia segera menyingkirkan peralatan kebersihannya dan melangkah menuju tempat favoritnya. Di bawah pohon di sudut taman sekolah. Namun, ia bukan untuk bersantai. Di sana Axel menyelesaikan pekerjaan kantor yang dikirim Martin melalui email. Seperti saat ini, setelah memastikan seluruh siswa sudah masuk ke kelas masing-masing. Ia duduk bersandar di batang pohon, mengeluarkan ponselnya, dan membuka pesan terbaru dari Martin. Asisten Tuan Dion menghubungiku. Mereka ingin membuat janji untuk menandatangani kontrak. Axel menghela napas panjang dan segera menghubungi Martin. Jadi, bagaimana? Suara Martin terdengar dari seberang. Apa kau sudah mendapatkan semuanya? Tanya Axel tanpa basa-basi. Aku sudah mendapat sebagian, tapi belum semuanya. Masih ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, jawab Martin. Kalau begitu, katakan pada mereka untuk tidak terburu-buru. Saat waktunya tepat, kita yang akan menghubungi mereka. Balas Axel dengan tegas. Baik, akan aku sampaikan. Percakapan berakhir. Axel menyandarkan punggungnya lebih dalam dan memejamkan mata sejenak. Membiarkan semilir angin menyapu wajahnya. Tapi, semua itu hanya sesaat. Ia membuka kembali email dari Martin dan mulai menelaah satu persatu dokumen yang dilampirkan. Matanya fokus pada layar, meski ada lelah yang tersembunyi di balik tatapan itu. Kapan aku bisa benar-benar bersantai, walau hanya sebentar saja? Gumam Axel pelan, kesal. Sampai, tanpa ia sadari, seseorang mendekat perlahan. Wah, coba lihat, siapa yang sedang bersembunyi di sini? Axel terdiam. Ia menyimpan ponselnya dan menoleh. Tatapannya tajam tertuju pada sosok yang berdiri tidak jauh darinya. Axel, pemilik Al Company yang terkenal itu, kenapa kau bisa ada di sini? Hah? Senyum tipis muncul di sudut bibir Axel. Senyum yang penuh arti dan sinis. Glenzie. Ucapnya pelan namun penuh tekanan. Glenzie berdiri di depan Axel dengan senyum licik yang tidak disembunyikan. Matanya menelusuri penampilan Axel dari ujung kaki hingga kepala. Seolah ingin memastikan bahwa yang ada di depannya benar-benar pria yang ia kenal. Aku tidak menyangka kau bisa berpenampilan seperti ini sekarang. Ucapnya tajam. Apa kau sedang menjalani pekerjaan sosial di sekolah ini? Atau mungkin, atau apa? Potong Axel cepat dengan ekspresi dingin yang sulit dibaca. Atau, kau sedang menyamar menjadi tukang kebun. Dan menyembunyikan identitasmu dari seseorang, balas Glenzie dengan nada suara yang terdengar menggoda dan menyebalkan. Axel berdiri perlahan, tatapannya menusuk langsung ke arah wanita itu. Wajahnya tanpa emosi, tapi sorot matanya cukup untuk membuat nyali lawan bicaranya menciut. Hei, kenapa kau jadi tegang begitu, Glenzie tertawa kecil. Aku hanya menebak, tapi, melihat reaksi wajahmu,
sepertinya tebakanku benar. Kau menyembunyikan identitasmu dari seseorang. Aku benar-benar, kan? Katakan padaku, Aks. Apa dia, Elsa? Apa maumu? Suara Axel pelan, namun tegas dan mengintimidasi. Kenapa kau tiba-tiba bertanya seperti itu? Kita juga baru saja bertemu. Jawab Glenzie dengan nada pura-pura polos. Jangan main-main denganku, Glenzie. Ujar Axel tajam. Aku tahu maksud dari ucapanmu tadi. Jadi, hentikan basa-basi ini. Tawa Glenzie meledak, merasa puas melihat emosi Axel yang sedikit terguncang. Aku tidak menyangka, kau rela melakukan semua ini demi Elsa. Bahkan, sampai menghancurkan keluargaku dan membuat adikku sakit. Jangan menyalahkan orang lain atas kehancuran yang kau ciptakan sendiri, Glenzie. Potong Axel cepat, dengan suara meninggi. Glenzie terdiam sejenak, terkejut dengan nada suara Axel yang berubah tajam. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada menantang. Axel mendengus pelan, menahan emosi. Kau masih bertanya? Semua yang terjadi pada suamimu dan keluarganya adalah akibat dari perbuatanmu sendiri, Glenzie. Aku tidak akan ikut campur, kalau saja kau tidak bermain kotor. Jadi, kau sengaja. Aku hanya membalas. Aku tidak suka melihat seseorang yang merasa paling berkuasa. Bersambung.